Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Fertinasari. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan layanan bimbingan klasikal pertama dengan topik menumbuhkan percaya diri dalam berbicara di depan teman di kelas 6 SD Negeri Pangipasan. Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu siswa mengenal dan mengembangkan keberanian berbicara, mengatasi rasa malu, serta membangun suasana kelas yang lebih suportif dan saling menghargai. Presentasi ini akan menggambarkan bagaimana asesmen awal dilakukan, apa saja tantangan di lapangan, bagaimana proses layanan berlangsung, hasil yang terlihat, serta refleksi pembelajaran atau lesson learned yang diperoleh setelah kegiatan. Harapannya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama dan menjadi dasar untuk layanan lanjutan. Hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen awal melalui observasi, wawancara, dan pengisian instrumen, saya menemukan bahwa mayoritas siswa kelas 6 memiliki tingkat percaya diri yang rendah ketika harus berbicara di depan kelas. Banyak siswa tampak canggung, menunduk, menghindari kontak mata, serta terlihat tegang ketika diberi pertanyaan. Bahkan dalam situasi kelompok kecil, beberapa dari mereka hampir tidak berpartisipasi sama sekali. Siswa A menunjukkan kecemasan yang lebih mencolok. Dia memperlihatkan tanda-tanda ketidaknyamanan seperti menggenggam tangan, gelisah, tertawa malu, atau bersembunyi di balik meja. Meskipun demikian, ada juga beberapa siswa yang memiliki keberanian lebih baik. Namun mereka tetap menunjukkan keraguan jika harus tampil di depan banyak orang. Hasil asesmen ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri di kelas masih perlu dikembangkan secara bertahap dan sistematis. Penyesuaian pelaksanaan. Selama pelaksanaan layanan, saya melakukan beberapa penyesuaian untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di kelas. Yang pertama adalah pengaturan tempat duduk. Awalnya saya merencanakan pengaturan duduk melingkar agar siswa lebih dekat secara emosional, tetapi karena kondisi ruang kelas dan kenyamanan siswa, kegiatan dilakukan dengan siswa tetap duduk di bangku masing-masing. Kemudian saat kegiatan dimulai, terjadi pemadaman listrik sehingga proyektor tidak dapat digunakan. Sebagai alternatif, saya memutar video singkat tentang cara menumbuhkan percaya diri melalui layar laptop. Meskipun ukuran layar lebih kecil, siswa tetap memperhatikannya dan bereaksi positif terhadap contoh keberanian dalam video tersebut. Metode tanya jawab yang saya rencanakan juga mengalami penyesuaian. Karena sebagian besar siswa tampak pasif dan enggan berbicara, saya memperlambat tempo kegiatan, memberikan pertanyaan sederhana, serta lebih sering membangun suasana aman melalui senyuman, pujian, dan penjelasan singkat sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Hasil yang teramati dalam pelaksanaan layanan tampak bahwa siswa masih menunjukkan tingkat pasif yang cukup tinggi. Sesi tanya jawab hanya beberapa siswa yang mau menjawab, dan siswa yang sama cenderung merespon lebih dari satu kali. Sementara sebagian besar siswa memilih diam, menunduk, atau hanya tersenyum kecil. Setelah sesi video dan tanya jawab, saya memberikan kesempatan kepada siswa berinisial A untuk maju ke depan kelas dan membagikan pengalaman menyenangkan yang ia miliki. Namun, ketika berdiri di depan kelas, siswa A tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tampak sangat gugup, tersipu malu, dan berulang kali menunduk. Saya mencoba memberikan dorongan positif, dan saya juga mengajak teman-teman sekelas untuk memberikan tepuk tangan atau kata semangat, namun dukungan tersebut tidak berhasil membuat siswa A berbicara. Situasinya tetap hening, dan siswa A akhirnya kembali ke tempat duduknya. Dari pelaksanaan ini, terlihat jelas bahwa kepercayaan diri siswa masih sangat rendah dan membutuhkan intervensi jangka panjang dan berulang. Hasil pembelajaran dan implementasi strategi guru. Dalam kegiatan ini, saya menerapkan berbagai strategi untuk membantu siswa membangun keberanian berbicara. Yang pertama adalah penggunaan video singkat yang berisi contoh anak-anak yang berani tampil. Media visual ini membantu menarik perhatian siswa, terutama karena mereka dapat melihat contoh nyata keberanian dalam situasi yang mirip dengan keseharian mereka. Strategi berikutnya adalah tanya jawab sederhana. Saya tidak langsung meminta siswa berbicara panjang, melainkan memberi pertanyaan singkat dan mudah. Walaupun partisipasinya rendah, metode ini tetap membantu siswa lain memahami bahwa berbicara tidak harus sempurna dan dapat dimulai dari jawaban sederhana. Saya juga memberikan penguatan positif seperti pujian, ucapan terima kasih, dan senyuman setiap kali siswa mencoba merespon, walaupun dampaknya masih kecil. Pendekatan ini penting sebagai fondasi untuk membangun rasa aman.
Dari kegiatan ini, siswa mulai memahami bahwa percaya diri artinya berani mencoba. Mereka juga mulai mengenali apa saja penyebab rasa takut dan menyadari bahwa perasaan tersebut sebenarnya wajar dialami. Ini merupakan tahap pembelajaran awal yang sangat penting. Lesson learn-nya adalah dari pelaksanaan layanan ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa membangun percaya diri pada siswa sekolah dasar tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan. Dibutuhkan pendekatan bertahap, suasana yang aman, dan pembiasaan yang berulang-ulang untuk menghasilkan perubahan nyata. Kedua, saya belajar bahwa metode tanya jawab saja tidak cukup untuk siswa yang memiliki kecemasan sosial tinggi. Mereka cenderung memilih diam, meskipun sebenarnya mereka ingin berpartisipasi. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya perlu mencakup aktivitas yang lebih terstruktur, lebih visual, atau berbentuk permainan yang memecah kecanggungan. Ketiga, pemutaran video meskipun hanya lewat laptop ternyata cukup efektif sebagai pembuka kegiatan. Media visual mampu mencairkan suasana dan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Keempat, dukungan teman sebaya tidak otomatis muncul. Siswa membutuhkan latihan dan pembiasaan untuk bisa memberikan semangat kepada temannya dengan cara yang tepat. Kelima, kasus siswa A menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki tingkat kesiapan yang berbeda. Dan sebagai guru, saya perlu memberikan pendekatan yang lebih personal dan bertahap. Demikian laporan ini. Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menumbuhkan keberanian pada siswa di kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.